Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Akbar Budiman, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembiaya pembangunan, yang dimana pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu mengenai pengertian pembiayaan pembangunan. Pengertian pembiayaan pembangunan menurut David N. Hinman tahun 1993. Pembiayaan pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsi yang diembannya terkait penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, di mana dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah terjadi melalui proses politik dengan berbagai prosedur dan aturan yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pilihan masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyedia infrastruktur publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber dana dari dalam negeri dan sumber dana dari luar negeri. Adapun sumber dana dari dalam negeri yaitu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri adalah sumber-sumber dana yang diperoleh dari dalam suatu negara atau wilayah ekonomi dan digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial di dalam negara tersebut. Adapun beberapa sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri yaitu yang pertama pajak. Pajak itu digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat umum, yang biasa disebut juga sebagai public goods. Yang kedua yaitu ada pendapatan pemerintah. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber termasuk pajak, royalti sumber daya alam, pendapatan negara dari badan usaha milik negara atau BUMN, dan pendapatan lainnya yang diperoleh oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pendapatan obligasi pemerintah, yaitu merupakan pemerintah dapat menerbitkan obligasi atau surat utang sebagai cara untuk mengumpulkan dana dari dalam negeri. Yang keempat yaitu tabungan domestik. Tabungan domestik ini merupakan dana yang disimpan oleh individu dan lembaga keuangan domestik di bank-bank dalam negeri yang merupakan sumber penting pembiayaan pembangunan. Yang kelima yaitu dari sumber alam. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam berharga seperti minyak, gas, logam, dan hasil tambang lainnya dapat mengandalkan pendapatan dari eksploitasi sumber daya ini untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Dan adapun yang terakhir yaitu terdapat dari sektor bisnis. Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri dari penjualan produk dan pelayanan juga merupakan sumber pembiayaan penting. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai sumber dana luar negeri. Pada umumnya, penerimaan pajak tidak cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan yang dirancang untuk mengejar pertumbuhan yang ditargetkan. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan pembiayaan pembangunan tersebut dari utang. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka memperdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum serta kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Utang luar negeri memiliki berbagai dampak baik, positif, dan negatif, yaitu dampak positif dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar negeri membantu pembangunan negara Indonesia dengan menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun dampak negatifnya yaitu dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara yang menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh atau disebut juga dengan inflasi. Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN Republik Indonesia karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya.
Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri, hingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain. Nah, selain hutang juga, modal asing juga merupakan sumber dana eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan dan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing ini dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi. Baiklah, selanjutnya pinjaman bank komersial sebagai sumber dana pembangunan. Pinjaman bank komersial sebagai sumber dana pembangunan. Pinjaman dari bank komersial merupakan salah satu sumber dana penting dalam pembiayaan pembangunan di banyak negara. Namun, penggunaan berlebihan atau tidak bijak terhadap pinjaman tersebut dapat memicu krisis hutang luar negeri yang berdampak serius pada stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Bank komersial termasuk bank swasta, lokal, dan internasional, seringkali memberikan pinjaman kepada pemerintah dan sektor swasta dalam negeri. Pinjaman ini dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, infrastruktur, pengembangan sektor bisnis, dan lainnya. Baiklah, selanjutnya itu pinjaman dari bank komersial memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama itu suku bunga, kedua itu syarat-syarat, ketiga itu ketersediaan, dan yang keempat itu jangka waktu. Dan terakhir itu krisis hutang luar negeri. Krisis hutang luar negeri terjadi ketika suatu negara mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutang luar negeri. Penyebab krisis hutang luar negeri dapat bervariasi, tetapi beberapa faktor yang umum meliputi 1. Utang yang terlalu tinggi, 2. Suku bunga naik, 3. Devaluasi mata uang, keempat, krisis ekonomi atau keuangan dalam negeri, 5. Penggunaan dana yang tidak efisien. Untuk menghindari krisis hutang luar negeri, negara harus mengelola pinjaman dari bank komersial dengan bijak, yang dimana yang pertama itu pengawasan hutang, kedua pengembangan kemampuan pembayaran hutang, yang ketiga transparansi dan akuntabilitas, yang keempat pertimbangan berhati-hati dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penting bagi negara untuk memiliki strategi pembiayaan yang baik dan berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.